Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Jadikan hari ini hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berarti kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi, pengertian. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Semua bukan dari Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami kuasa-Mu, jadikan hari ini hari yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang luar biasa saudara hari ini. Dari Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu, yang mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Tema hari ini saudara, pemulihan. Sudah dikasih Tuhan, orang yang mendapatkan pemulihan luar biasa. Orang itu diberkati Tuhan, saudara. Kita lihat di sini ada orang yang mengalami pemulihan yang hebat dalam hidupnya, yaitu Ayub. Dikatakan di sini, mengapa Ayub mendapatkan pemulihan Tuhan yang luar biasa, saudara? Yang pertama, di Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa. Ayub mendengarkan suara Tuhan. Tuhan katakan kepadanya untuk berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Sekalipun mereka banyak mengkritik, mereka banyak menjatuhkannya, saudara. Bahkan mereka banyak menghakiminya. Ayub dituntut untuk berdoa. Arti berdoa di sini bukan sekedar berdoa, tapi mengampuni kesalahan mereka. Memaklumi, memaafkan, dan melupakan, saudara. Jadi, mengapa doa Ayub dijawab? Mengapa pemulihan terjadi? Karena Ayub bisa mengampuni sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabatnya, saudara? Yang pertama Bildad, yang kedua Eli, yang ketiga Sofar, yang keempat Elihu. Datang dengan banyak sekali kata-kata, sekaligus juga penghiburan. Selain penghakiman, saudara, ini semua katakan, sahabat yang baik bukan sekedar menghibur, tapi mengkritik juga. Teman yang baik, teman yang luar biasa, bukan sekedar membantu, tapi memberi solusi juga, saudara. Yang kedua, Ayub bisa mengampuni. Dan yang ketiga, saudara, Ayub bisa bersama lagi dengan sahabat-sahabatnya, menerima sahabatnya. Dia tidak ada rasa sakit hati, tidak ada dendam. Luar biasa. Jadi kalau kita masih dendam, masih marah-marah, masih menyimpan sakit hati, segera alami pemulihan Tuhan, saudara. Segera minta ampun pada Tuhan. Dan memaafkan kesalahan orang. Supaya saudara bisa dicamah Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, saudara.
Yang keempat kita lihat di sini. Mengapa Ayub mengalami pemulihan Tuhan? Karena Ayub percaya kepada Tuhan, saudara. Kepercayaannya kepada Tuhan mengalahkan segalanya. Saudara bisa bayangkan kehilangan semuanya. Harta bendanya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya mati dalam waktu yang sama. Rumahnya hancur. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Semua itu tidak membuat Ayub jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tapi justru dia tambah percaya. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari Ayub kita belajar bahwa semua datang dari Tuhan, saudara. Semua berkat, semua yang kita nikmati hari ini, termasuk keluarga. Kalau Tuhan mau ambil, ambillah. Kalau Tuhan mau beri, dan Tuhan mau menyertai, pasti dia akan menyertai, saudara. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi, karena 4 hal ini, Ayub mendapatkan pemulihan. Nah, lihat pemulihannya, saudara. Luar biasa. Yang pertama, ayat 42 dan ke-10. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Luar biasa, 2 kali lipat. Yang pertama saja, Ayub sudah dikatakan sebagai orang terkaya di daerah itu. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Sekarang Tuhan berkati dia 2 kali lebih hebat dari yang pertama. Jadi, lebih dari yang kemarin. Lebih kaya lagi, saudara. Ini saya mau katakan, kekayaan juga datang dari Tuhan. Berkat datang dari Tuhan. Terserah Tuhan memberikan berapa. Bagi Ayub, Tuhan memberkatinya 1 kali sama seperti yang kemarin. Atau setengah. Atau seperempat, 1/10 dari kemarin aja dia sudah bersyukur, saudara. Itu sudah luar biasa. Tapi ini 2 kali. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita bahwa Tuhan bisa memberkati kita berkali lipat ganda. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Karena Ayub percaya, sehingga dia tidak membatasi kuasa Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan bisa mengadakan dan menerbitkan yang hilang, saudara. Luar biasa. Yang kedua dikatakan di sini, di Ayub pasal 42 ayat ke-11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Kembali lagi teman-temannya yang lama, saudara. Ini kan luar biasa. Teman-teman yang sudah meninggalkannya, melupakannya, sekarang kembali lagi. Jadi Tuhan buat teman-temannya menyadari kesalahannya. Mereka tahu, mereka salah. Mereka sudah menghakimi Ayub. Sekarang mereka datang untuk kembali bersama, untuk merangkulnya, untuk menghiburnya. Luar biasa, saudara. Jadi teman Ayub yang lama kembali lagi. Teman Ayub yang lama kembali lagi, saudara. Siapa sangka teman yang sudah hilang, teman yang sudah pergi, sudah meninggalkannya, sekarang kembali lagi. Bahkan semua temannya, bukan satu, saudara, tapi semua temannya yang sudah meninggalkannya kembali lagi. Semua saudara-saudaranya kembali lagi. Maka dikatakan di sini, mereka bukan sekedar menghibur, tapi memberikan Ayub berkat. Apa berkatnya, saudara? Mereka memberikan uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Luar biasa. Mereka kagum melihat Ayub sembuh dari penyakit kusta, bara yang sangat parah, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, yang tidak mungkin sembuh, saudara. Mereka kagum melihat kuasa Tuhan. Mereka kagum melihat pemulihan Tuhan. Mereka kagum melihat kesehatannya, saudara. Ini kan luar biasa. Jadi, orang-orang akan melihat, orang-orang akan kagum melihat setiap anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang mengalami pemulihan. Mereka kagum dan mereka memberkati, saudara. Jadi alami pemulihan Tuhan supaya banyak orang datang dan meninggikan Tuhan. Supaya banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan, saudara. Yang ketiga, akibat dari pemulihan Tuhan. Di Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-12.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Harta bendanya dikembalikan lagi. Bukan cuma teman-temannya, saudara. Jadi semua hartanya dikembalikan, dan ada yang dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan dilebihkan juga. Ini kan luar biasa. Dikatakan di sini, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa. Jadi Ayub seperti tidak kehilangan apa-apa. Dia hanya mengalami sedikit penderitaan. Dan Tuhan mengembalikan semua miliknya. Bahkan melebihkannya, saudara. Ini kan luar biasa. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan berkat lebih dari Tuhan, alami pemulihan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berat, tetap percaya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak melakukan perintah Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan tidak beribadah kepada Tuhan. Justru kita harus tambah beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan. Supaya Tuhan menurunkan berkat-Nya. Menurunkan kasih-Nya, saudara. Luar biasa. Dari Ayub kita belajar bahwa dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap ada di dalam Tuhan. Penderitaan yang besar tidak menghalanginya untuk percaya. Penderitaan yang besar tidak menghalanginya untuk berdoa. Penderitaan yang besar tidak menghalanginya untuk hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih-Nya. Yang keempat, saudara. Dari 42 ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Luar biasa. Anak-anaknya juga dikembalikan. Jadi Tuhan berikan anaknya. Anak yang baru, saudara. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sama seperti yang dulu. Dia sudah kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sekarang dia mendapatkan lagi dari Tuhan. Mendapatkan yang baru. Ini berkat baru, saudara. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari buat umatnya. Jadi, raih berkat Tuhan yang baru hari ini. Setiap hari ada berkat yang baru, saudara. Bagaimana cara kita mendapatkan berkat Tuhan yang baru? Dengan datang kepada Tuhan. Percaya, menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan saudara berkat yang baru setiap hari. Kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita kehilangan berkat baru, saudara. Saya sebut sebagai berkat harian. Saudara kan tidak tahu berkat Tuhan yang baru, berapa besarnya, apa hebatnya berkat itu. Kalau kita kehilangan berkat Tuhan setiap hari, kita rugi, saudara. Tuhan gak rugi. Karena Tuhan akan memberikan kepada yang mencarinya. Tuhan akan memberikan kepada yang datang kepadanya, saudara. Yang mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya. Jadi hari ini saudara yang beribadah, saudara akan mendapatkan berkat yang baru. Berkat yang luar biasa. Yang Tuhan siapkan, yang Tuhan rencanakan. Yang kelima, akibat pemulihan Tuhan. Di Ayub pasal 42, ayat yang ke-14. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya, laki-laki. Luar biasa. Anak-anaknya punya kelebihan. Anak-anaknya punya hati yang luar biasa. Punya berkat yang luar biasa. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang hidup dan membanggakan orang tuanya. Anak-anak perempuan Ayub adalah anak-anak yang cantik, yang tidak ada bandingnya, saudara. Luar biasa. Ayub mendapat berkat. Jadi dari dalam rumahnya, di dalam keluarganya, dia mendapatkan berkat Tuhan. Orang-orang melihat anak-anak Ayub dan mereka memujinya. Mereka memuji Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Memberikan pemulihan yang luar biasa, saudara.
Tuhan akan memberkati keluarga saudara sehingga keluarga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang melihatnya akan kagum. Orang-orang yang melihatnya akan senang. Orang-orang yang melihatnya akan memuji Tuhan. Luar biasa. Yang keenam, akibat pemulihan Ayub saudara, pemulihan Tuhan yang terjadi kepadanya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa. Ayub melihat cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayub ditambahkan usianya. Itu artinya dia menikmati semua berkat Tuhan, saudara. Ada orang diberkati tapi tidak bisa menerima berkat Tuhan. Dia sakit, dia susah, dia stres, dia banyak sekali masalah. Berkat Tuhan tidak bisa dinikmati. Belajar dari Ayub, saudara. Pertama, usianya ditambah. Kedua, dia menikmati semua berkat Tuhan bersama keluarganya, bersama anak dan cucunya. Bahkan dia bisa melihat cucunya sampai keturunan yang keempat. Bukankah ini luar biasa, saudara? Tuhan memberikan kebahagiaan. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan kebahagiaan. Dari kebahagiaan yang hilang, sekarang Tuhan berikan kebahagiaan yang baru. Dari sukacita yang hilang, Tuhan berikan sukacita yang baru. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Yang terakhir dikatakan di sini, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ini kan luar biasa, saudara. 140 tahun Ayub hidup. Ini usia yang panjang. Dia bisa melihat semua keluarganya. Bahkan dikatakan di sini, maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Sampai tua menikmati berkat Tuhan. Sampai tua ada di dalam Tuhan. Sampai tua melayani Tuhan. Jadi saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sampai tua kita harus ikut Tuhan. Sampai tua kita harus melayani Tuhan. Sampai tua kita harus memberikan yang terbaik. Sampai tua kita harus memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bawa semua keluarga besar. Ayub membawa anak cucunya datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, memuji Tuhan sampai tua, sampai Tuhan menjemputnya. Luar biasa. Hari ini Tuhan ingin setiap orang percaya melayani Tuhan sampai akhir hidupnya dan membawa keluarga besarnya, keluarganya datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan atas keluarga, berkat Tuhan atas anak dan cucu tidak pernah terputus. Tuhan memberkati keluarga saudara, keturunan saudara, sampai kedatangan yang kedua kali dengan penuh sukacita, dengan berlimpah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Hari ini Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan menjawab doa, baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan menghadapi semua masalah pergumulan dengan luar biasa. Dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, pilih-pilihmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, negeri yang kami kasih, dengan luar biasa. Jadikan bangsa ini, bangsa yang hebat, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.